Buas loh. Ente nyemplung laut, ada hiu, dimakan nanti langsung. Buas ya akhi. Hah? Apa hukumnya makan hiu? Halal atau haram? Halal. Dalilnya apa kok halal? Sudah pernah makan atau belum? Sudah. Allahu Akbar. Soalnya sudah pernah makan, makanya bilang halal. Dalilnya begitu. Halal. Kenapa? Sudah pernah makan soalnya. Allahul musta'an. Innaki apa nafisa? Apa hukumnya makan hiu atau paus? Boleh. Sudah pernah makan tak? Belum pernah makan. Kenapa kok boleh? Masya Allah. Allah ibarat fika apa nafisa. Ada wa dalil. Hadis Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan tentang laut, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya, halal bangkainya. Yang dibangkai hewan yang hidup di laut, hewan laut itu semuanya ialah halal dengan hadal hadis. Masya Allah. Wa paus, hiu termasuk hewan laut. Allah ibarat. Jika kenapa bisa? Halal ya akhi. Halal. Ayo kullu. Semua yang di laut, hidup di laut sebagai hewan laut, baik ikan atau yang selainnya, halalun. Wa hadha qaul jamaahir. Pendapatnya jumhur ulama wa sahih di hadal hadis. Ada yang mengatakan kecuali buaya. Ada yang mengatakan kecuali buaya. Wasawab tanpa kecualian. Khusus untuk hewan laut hukumnya halal. Pahamin? Pahamin? Aiywa. Boleh. Ini dia akan azam. Apa hukumnya makan lumba-lumba? Halal. Hati-hati loh, kuat kamu nanti. Itu ikan baik kalau dimakan lebih. Halal. Masa nggak tahu sama lumba-lumba? Lumba-lumba tahu sama kita nggak tahu sama dia. Hukumnya halal. Yakin? Apa dalilnya? Ayo, dengan riwayat yang tadi, ikhwan, dengan riwayat yang sama tadi, wa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuh, menunjukkan halalnya lumba-lumba. Halal ya, halal. Walaupun sebagian masyarakat punya mitos tertentu tentang lumba-lumba, hadza minal khurafat, termasuk khurafat ya, ikhwan. Dia makan saja, enak. Katanya yang pernah makan. Masya Allah. Ini ya Abdul Aziz, Abu Luqman. Ya Abdul Aziz, Abu Luqman. Nah ini. Ini ya Abdul Aziz. Apa pendapatnya Imam Malik tentang Sa'lab? Apa dia Sa'lab? Kalau biawak bab. Sa'lab apa artinya? Musang bukan apa? Tupai bukan? Tupai bukan Sa'lab. Sa'lab itu ialah hewan sejenis serigala. Lupa? Ya wis. Apa hukumnya? Indah Malik. Menurut Imam Malik apa hukumnya? Allah musta'an. Tayyib as-sahih apa hukumnya? Ini ya Hanif. Apa hukumnya? Ini ya Abu Ubaidah. Apa hukumnya? Halal dimakan atau haram dimakan? Sahih. Kenapa haram? Baik. Dikatakan haram ya ikhwan, dikarenakan dia termasuk as-sabu', hewan buas yang zinabin, yang punya taring. Taring di sini ya? Oh, di sini. Amalan kukunya.
Tayyib. Amma Malik rahimahullah taala, beliau berpendapat hukumnya halal. Wasawab al-jumhur dalam bab ini rubah itu hukumnya haram. Lagi akan ada. Apa hukumnya bobok? Tahu bobok? Hewan ya. Bobok itu sejenis kayak anjing. Mukanya sangar. Taringnya segini. Segini jempol ini. Segini. Atas bawah. Gede-gede gitu. Sejenis anjing. Model tubuhnya juga kayak anjing. Menyerang. Dan seringkalinya kalau menyerang itu rame-rame. Hewan ini yang biasa bongkar kuburan untuk makan bangkai di kuburan. Apa hukumnya makan bobok? Hada haram. Kenapa kok haram ya orang adil? Taring, hakala. Terus hakala. Memakan bangkai dikatakan haram. Sudah begitu. Ayam itu makan dia. Ayo. Belum tentu. Itu bukan kaidah muqarridah. Haram. Ini ya kalau Zaid. Apa hukumnya? Haram. Kenapa haram? Sudah puas. Ini bahasanya. Isin terus ya, iya, hati sini. Nih apa itu? Apa? Masya Allah, muttafaqun ala hormatih, semuanya sepakat haram. Ada yang punya kol kedua? Masya Allah. Ini dia khanatin. Famadha taqul fi hadis Jabir? Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dhabu, ara'aita dhabu? Asaituhu?" Wahai Rasulullah, bagaimana dengan dhabu? Apakah dia termasuk hewan buruan? Qala na'am. Dia mengatakan, iya, termasuk hewan buruan. Sahih ya akhi. Al-hadithu sahih. Famadha ya akhan adl? Halal atau haram? Aiywa. Yang namanya tiap buruan perkara yang halal, boleh diburu, boleh dimakan. Said. Kayak dia Abdul Rahman. Abu Hanifah. Halal atau haram? Haram. Kenapa haram? Masya Allah. Itu jangan kayak Abu Hanifah tenanan. Allah Ustaz. Hukumnya halal ya ikhwan dengan riwayat ini. Al-Babu itu hukumnya halal dengan riwayat Jabir tadi. Nasun fil masalah. Nas hadis tentang masalah ini, Babu itu hukumnya halal. Sehingga dikecualikan dari riwayat-riwayat yang menyatakan keharaman binatang buas, yang bertaring, yang berkuku, atau yang semisalnya. Itu kalau Babu dikatakan binatang buas. Wa'illah Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi rahimahullah ta'ala menyatakan Al-Babu bukan termasuk hewan buas. Bukan termasuk hewan buas. Walaupun menakutkan ya, ngeri. Ayo, hukumnya halal. Dengan riwayat ini hukumnya halal dan thayyibah. Yang doyan. Artinya kita nggak bisa mengharamkan perkara yang nas dalil yang menunjukkan kehalalannya. Pernah ya kawan, ada salah seorang untuk di Yaman menjual kepalanya. Ketika saya lagi lewat dari rumah mau markas, mau ke Mahat gitu, rumah saya agak jauh. Saya di Masroah, awal Mahatnya masih jauh, sekitar 1 kilometer lagi. Masih di wilayah Masroah, perumahan keluarga. Habis perempatan jalan, apa itu? Sangar.
Tak pikir itu mainan, apa? Katanya, ya akhwan Aisyah, ada bobo ya, ada bobo. Kenapa kamu tahu di sini? Ada lilfe, mau dijual ini. Mau dijual sopo, begitu pun ya. Siapa yang mau beli kepala bobo? Juga pernah kejadian sekali, ada yang nangkap bobo. Hidup-hidup, ditangkap hidup-hidup, dibawa ya kan, pakai paling masih hidupin. Ra'aitu fi aini. Saya melihat dengan mata saya, satu atau dua? Dua mata saya. Paham? Ini menunjukkan bahwasanya lafaz mufrad dimanakan dengan musanna. Agar ra'aitu fi aini, saya melihat bentuknya bobo itu. Kalau yang namanya anjing itu biasanya perutnya kasih kempes ya. Ya enggak? Perhatian sama anjing kamu. Terkadang enggak kempes. Atau enggak utuh. Jadi begini begitu. Warna kulitnya kayak bajunya berhasan. Ya ada bulunya itu. Coklat hitam-hitaman. Mau sangarnya top. Mau itu yang dapat yang besar, taringnya kelihatan nyongot gini. Luar biasa. Apa topo itu? Ya Allah, bah, sembelih. Ya wis disembelih. Bismillah, net langsung di kuliti. Rebutan itu orang-orang Yaman, orang Hadramut, orang Libi, orang ini rebutan. Kita ngomong, ya Allah ya, tengok coba. Mosok sekali-kalilah makan bobo, ya ngomong di Yaman kan, ngerasakan kayak apa rasanya. Ada yang maju, mau ngambil, baru kena darahnya dicium. Sudah. Luar biasa amis, luar biasa bau. Itu nih. Makan dagingnya itu, sudah, baunya sudah. Enggak usah ngambil sudah. Ada laisa min ta'amina. Ini bukan makanan kita orang Indonesia. Ambil, terus silakan ya yang mau ngambil. Ayo dikuluti, kemudian yang ngambil masing-masing ngambil, ada yang dapat kempolnya, ada yang dapat ininya, bawa alat makan besar, ada marak bobuk, membuat kuah dari bobuk. Nari doyan, tinggallah makan itu. Al-muhim halal. Tidak bisa kita mengatakan haram ya, halal. Dikarenakan nas hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Bobo halal biasanya keluarnya malam. Bobo. Jalannya persis kayak anjing. Kalau kamu jalan sendirian, diburu sama dia. Sepi, diserang kamu. Bobo. Iya, kalau rame-rame nggak berani dia. Ayo bobo ya. Subhanallah, bobo itu ininya lumayan. Ya, kalau ketika kamu mau berhenti, ikut berhenti. Kamu misalnya ikut jalan. Ayo, kamu lari, dikejar sama dia. Nah iya, tapi ada caranya katanya orang Yaman, ada caranya. Kalau kamu dalam posisi kamu datang lari, kamu lari sekuat tenaga, pas di belokan, kamu belok, nabrak dia. Iya. Ada apa ya, Pak? Jadi ada sisi keunikannya di situ. Allah musta'an. Ada yang pernah lihat tak? Nah, iya, al-muhim, ada apa? Ada halal. Atau mungkin kalau tahu sebelah sini mungkin ada yang doyan ini. Allah musta'an. Mungkin daerah Klaten, daerah sekitarnya yang Jogja, biasa ada warung sate jamu itu loh. Nah, itu mungkin doyan semua itu. Allah musta'an. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, bab kufran al-ashir. Bab mengkufuri atau mengingkari kebaikan suami. Al-ashir al-zawj. Bab mengkufuri suami. Wa kufrin duna kufrin, dan kufur yang bukan kufur sungguhnya. Yani kufurun asghar, kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama ini.
Fi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam bab ini ada riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga ya ikhwan. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala pula. Nah, qala haddatsana Abdullah ibnu Maslamah. Abdullah ibnu Maslamah ibnu Qa'nab Al-Qa'nabi min athbati ashabi Malik, termasuk murid Imam Malik yang paling kuat dalam meriwayatkan hadis dari Imam Malik rahimahullah taala. Abdullah ibnu Maslamah Al-Qa'nabi. Innaka akhana Muhammad ayyuhuma athbat fi Malik, Abdullah ibnu Maslamah Al-Qa'nabi atau Syafi'i? Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi athbat fi Malik min Syafi'i. Baik. An Malik, Malik ibn Anas ibn Malik. Siapa kunyahnya ini ya Marjan? Kunyahnya Imam Malik siapa? Kunyahnya Abu Abdullah. Masya Allah. Kunyahnya Imam Ahmad siapa? Hendak Abu Abdullah. Kunyahnya Imam Syafi'i siapa? Abu Abdullah. Kunyahnya Abu Hanifah siapa? Hah? Kunyahnya Abu Hanifah siapa? Hah? Kunyahnya lupa. Masya Allah. Ini kira Umar. Kunyahnya Abu Hanifah siapa? Hah? Abu Abdullah juga. Allah al-musta'an ya kan Umar. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultu. Saya dengar orang ngomong aja wis. Semuanya Abu Abdullah, semuanya. Allah musta'an, Allah musta'an. Ini ya akhana Abdul Latif. Ini ya akhana Wahyu. Abu Hanifah siapa kunyahnya? Abu Hanifah. Siapa namanya? Siapa namanya? Ya Abu Ya'la. Siapa namanya? Hah? Ada Abu Hanifah. Ayo, ada Abu Hanifah. Ini Abu Hanifah. Siapa namanya Abu Hanifah itu? An-Nu'man ibn Thabit. Allah ibarik. Allah musta'an. Memang terkata begitu. Semuanya Abu Abdullah. Abu Abdullah. Abu Abdullah. Abu Abdullah. Siapa kunyah Abu Hanifah? Bayangan itu bukan kunyahnya, tidak ada kunyahnya Abu Hanifah. Abu Hanifah. Siapa lagi? Allah musta'an. An Zaid ibn Aslam. Dari Zaid ibn Aslam Al-Adawi. Maulahum. Aslamnya ikhwan, bapaknya Zaid ini, Aslam ini ialah budaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maulanya Umar. Wa Zaid ini punya dua anak, namanya Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah bin Zaid bin Aslam dan juga Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Wa kilahuma dhaif. Dua-duanya dhaif, baik Abdullahnya atau Abdurrahmannya. Tetapi imamun fi tafsir, dalam bab tafsir dua-duanya imam dalam bab tafsir. An Atha bin Yasar, dari Atha ibn Yasar, an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib. Apanya Rasul ini ya Luqman? Abdullah bin Abbas hubungannya apa dengan Rasulullah SAW? Namanya? Masya Allah, Masya Allah. Mamanya ya ikhwan. Ini lagi akan apa? Hah? Apanya ya apa? Allah musta'an, apa lagi merendung. Jangan merendung ya akan apa? Hah? Jangan merendung. Iya, ini dia Taufik. Kakeknya. Allah Akbar. Masya Allah, Abdullah bin Abbas katanya kakeknya Rasul. Masya Allah, Masya Allah. Kakeknya ini. Ini gimana? Abdullah bin Abbas, apanya Rasulullah SAW? Yanwar. Ini Bu Yanwar. Raisa dengar aku itu. Umar. Ponakannya. Allahu Akbar. Ponakannya. Allahu Akbar.
Iya ngar keponakan iku Umar. Ada Umar Kafir. Misananya ya Umar. Abdullah bin Abbas itu misannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Uridun nara." Ditampakkan kepada saya neraka. Faida aktsaru ahlihan nisa. Tiba-tiba saya melihat mayoritas penghuni neraka ialah para wanita. Kenapa ya kawan? Beliau mengatakan yakfurna. Mereka perempuan-perempuan itu kufur. Tidak. Ada yang bertanya. Ayakfurna billah. Wahai Rasulullah, apakah mereka kaum wanita itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah beliau menjawab, yakfurnal ashir. Tidak. Yang menyebabkan mereka menghuni neraka sebagai penghuni neraka ialah yakfurnal ashir. Dikarenakan para wanita itu mengkufuri suaminya, mengingkari kebaikan suaminya, wa yakfurnal ihsan, dan mereka itu mengkufuri, mengingkari kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, lau ahsanta, kalau seandainya engkau berbuat baik, ila ihdahunna, kepada mereka kaum wanita, ad-dahra, setahun penuh, kamu berbuat baik sama istri kamu, perempuan hada. Thumma ra'at minka syai'an, kemudian perempuan tadi melihat dari kamu sesuatu yang enggak dia sukai. Syai'an, sesuatu perkara yang sepele yang dia enggak suka. Qalat, maka dia akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kebaikan pada kamu sama sekali. Yang setahun yang mana larinya? Itu langsung ibarat kemarau setahun diguyur hujan sehari. Ya, ayo, jangan salah, hujan setahun diguyur kemarau sehari, ya keliru. Ibaratnya seperti kemarau setahun diguyur hujan sehari, kayak hilang, nggak ada bekasnya. Kebaikan yang selama ini diberikan kepada sang istri oleh sang suami selama setahun, bertahun-tahun, dia berbuat baik kepada istrinya, mengarungi bahtera rumah tangga, bahasanya, sekali saja perempuan tadi melihat sesuatu yang enggak baik pada suaminya, perempuan yang enggak baik ini mengatakan, apa kamu enggak pernah berbuat baik sama saya sama sekali? Mana kapan kamu berbuat baik sama saya? Buktinya kamu kayak gini perbuatannya. Perbuatan seperti ini dari kalangan wanita sangat banyak, sangat sering terjadi pada kaum wanita, mengingkari kebaikan sang suami, dan diingatkan kepada mereka bahwasanya perbuatan yang seperti ini ialah perbuatan dosa besar, dinyatakan kufur, kafir oleh Allah, oleh Rasulnya SAW, walaupun kufrun asghar, kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari neraka, dari Islam, dan bahkan termasuk sebab kaum wanita tadi itu sebagai mayoritas penghuni neraka, yakfurnal ashir. Jadi Allah, kenapa sampai dikatakan yakfur, mereka kufur dalam bab ini? Ialah dikarenakan riwayat lain dari sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu.
dengan syarat yang sahih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin la martul mar'ata ayyasjuda li zawjiha." Kalau seandainya saya diperbolehkan memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, seseorang sujud kepada orang lain, niscaya saya akan memerintahkan kaum wanita untuk sujud kepada para suaminya. Sujud kepada suaminya kalau boleh. Tetapi tidak boleh khonafidina azakumullah sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini khonafidina azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya hakul zauj, haknya suami itu a'zam wa a'zam, lebih besar, lebih mulia, lebih agung daripada haknya istri. Sebab hampir diserupakan, disamakan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sujud kepadanya. Paham? Sujud kepadanya. Sehingga nabitina asakumullah, dikarenakan hak suami itu sedemikian besarnya, sedemikian agungnya, yang harus ditunaikan oleh para istri kaum wanita, maka kalau kemudian ada seorang wanita yang mengingkari kebaikan sang suami, maka layak kemudian dikatakan yakfurna, mereka itu kafir, mengingkari, yakni mengingkari kebaikan sang suami yang menjadi penyebab masuknya mereka ke dalam neraka, bahkan termasuk mayoritas penghuni neraka. Hakadha ya Allah. Maka dinasihatkan kepada segenap kaum wanita, kepada ummahat, para istri-istri kaum muslimin, supaya para istri tadi mengakui kebaikan-kebaikan sang suami, jangan terlalu banyak mengeluh, berkeluh kesah. Harus memiliki hati yang qanaah, jiwa yang qanaah, menerima apa adanya. Kalau ditakdirkan sebagai orang yang mampu, orang yang kaya, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ditakdirkan sebagai orang yang tidak mampu, yang pas-pasan, juga demikian sabar dalam menghadapi musibah tadi, musibah kekurangan tadi, sabar. Dan kemudian saling berdoa, saling bahu-membahu dengan suaminya untuk berusaha sabar dalam menghadapi ujian tadi. Jangan kemudian banyak berkeluh kesah dengan suaminya. Gimana tomatnya, bagaimana bawangnya, bagaimana ininya, bagaimana itunya. Repot urusan masalah seperti itu. Tetapi ta'awun dengan suaminya, membantu suaminya, mendorong suaminya, memberi semangat suaminya, mendoakan suaminya, untuk saling mentaati Allah Taala dan saling bahu-membahu dalam bab yang seperti ini. Dan jangan meremehkan kebaikan sang suami walaupun sedikit. Supaya kalian kaum wanita tidak masuk dalam ancaman yang keras dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Dan juga di antara upaya untuk menyelamatkan diri dari ancaman yang seperti ini ialah dengan cara yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabiat, kaum wanita ketika itu. Beliau mengatakan, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai kaum wanita, hendaknya kalian banyak-banyak sedekah, sebab saya melihat kalian sebagai mayoritas penghuni neraka. Maka ada salah seorang di antara mereka yang bertanya, "Lima ya Rasulullah? Kenapa kau demikian wahai Rasulullah? Kenapa kaum wanita sebagai kebanyakan penghuni neraka?" Beliau mengatakan, "Takfurnal la'na wa takfurnal ashir." Dikarenakan kalian wahai kaum wanita banyak melaknat dan kalian mengkufuri, mengingkari kebaikan sang suami. Hadza tiga upaya ikhwan disebutkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini ialah tasaddaqna, banyak-banyak sedekah untuk Allah taala fi sabilillah supaya terhindar dari sifat yang jelek ini yang dikatakan sebagai aktsara ahli nar. Dan disebutkan dalam riwayat yang sama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa uridul jannah," dan saya ditampakkan surga. "Wa ra'aitu aktsara ahliha al-fuqara wal masakin." Dan saya ditampakkan surga oleh Allah. Dan saya melihat ternyata mayoritas penghuni surga ialah dari kalangan fuqara wal masakin, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Hadza ikhwan, hadza huwa. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, riwayat ini menunjukkan kepada kita batilnya sebuah hadis yang katanya dikatakan hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, wahia mawdu'ah, dan riwayat yang dhaifah, yang mawdu', yang palsu. Dan ini masyhur di kalangan para ustad-ustad, para kiai-kiai, para dai-dai yang sering membawakan riwayat ini di kalangan masyarakat, mengatakan kadal bakru ayyakuna kufra. Kadal ya kawan. Hampir saja kefakiran itu membuat pelakunya kufur kepada Allah. Ada mawdu', ada palsu. Bukan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Riwayat ini menunjukkan batilnya. Bahkan sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya mayoritas penghuni surga ialah al-fuqara wal masakin. Tentunya ya kana bitina azakumullah, ialah fuqara wal masakin yang ahlu ta'ah, yang taat kepada Allah Taala, yang ahli ibadah, yang ahlu tauhid, yang ahlu sunnah, yang di atas sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab mereka tidak disibukkan dengan hisab hartanya. Hisab hartanya, nggak punya harta, apanya yang mau dihisab? Sehingga langsung dengan mudah ahlu ta'ah, orang-orang yang taat kepada Allah dari kalangan fuqara masakin langsung masuk ke dalam surga. Sementara orang-orang yang kaya, walaupun dia itu ahlu ta'ah, orang yang taat kepada Allah, orang yang di atas sunnahnya Rasul, ahlu tauhid, ahlu ibadah, itu masih ditahan terlebih dahulu untuk urusan harta bendanya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk apa? Ini untuk apa? Ini untuk apa? Itu untuk apa? Kamu kemanakan? Apa yang kamu makan? Wa ila akhirih. Sehingga al-fuqara wal masakin, orang fakir, orang miskin sudah duluan masuk surga. Orang-orang kaya kaum mukminin yang ahlu ta'ah, yang ahlu ibadah masih tertinggal menghadapi hisab harta bendanya.
Allahul musta'an. Bukan berarti merendahkan yang kaya, bukan berarti menjunjung tinggi yang fakir, yang miskin. Itu semuanya karena fitina azakumullah, tergantung dengan amalannya masing-masing. Orang yang kere, orang yang fakir, yang miskin, sudah kere, sudah miskin, banyak maksiatnya lagi. Allahul musta'an. Sudah kere, banyak maksiatnya lagi. Wa faqirun mutakabbir, ini termasuk ahlun nar. Orang yang kere sok sombong, kere-kere, fakir-fakir, miskin-miskin, oh sok sombong, sok kaya, kemudian netis, parlente, lahirihi. Nah, disebutkan dalam beberapa golongan orang yang betul-betul sangat keras azabnya di neraka. Di antaranya fakir mutakabbir, dan juga di antaranya pula ialah syekhun zani. Syekhun zanin, wis tuwek, bengkek, sudah tua bangka, seneng zina lagi. La haula wala quwata illa billah. Ada tua-tua kelati ya. Semakin tua, semakin jadi kemaksiatannya. Dan biasanya syekhun yang model kayak begini ini karena tidak ada kumullah. Ini biasanya doyan daun muda. Biasanya doyan daun muda biasanya. Daun muda dalam tanda petik. Yang biasa terjadi, wong tuwek-tuwek bengkek, sing ora ngajar kayak gini nih, itu biasanya yang demplok. Iyalah, anak kecil yang belum mengerti apa-apa, yang masih ingusan ini bawah umur. Agak tak? Ayo, ini sering ya Pak. Sebab atas gede, yang sudah gede-gede mau dikerjain sama dia, ya ditonjok sama dia, terkapar simbah satu ini. Ya apa? Yang sudah dewasa mau dikerjain, ya dicekel baik, tonjok sekali terkapar baik. Biasanya yang kecil itu yang dijadikan sebagai sasaran. Makanya hati-hati. Ada syekhun zani. Wis tuwek, istirahat gitu loh. Ini ndak wis tuwek, wis bengkek, jaluk terus. Ada masuk orang yang paling keras adabnya di neraka. Allahul musta'an. Apakah hadis ini menunjukkan bahwasanya neraka sudah ada penghuninya sekarang ini? Ada soalun azim, soal yang besar ya. Allahul musta'an. Al-jawab untuk menjawab pertanyaan seperti ini, khanafitina azakumullah, ialah seperti yang pernah dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam Siyar A'lam Nubala, ketika menjelaskan tentang mi'rajnya Nabi, Isra dan mi'rajnya Nabi SAW. Ketika beliau melihat sesuatu yang luar biasa, melihat surga, melihat neraka, wa ila akhirih, beliau mengatakan, ya ikhwan, dalam bab-bab yang seperti ini ialah kita mengimaninya secara zahir, diimaninya secara zahir, secara hakiki. Sebab itu semuanya termasuk perkara gaib, dan di antara sifatnya kaum mukmin ialah alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Maka kita mengimaninya secara zahirnya, kita beriman bahwasanya ini semuanya terjadi, semuanya sebagaimana diberitakan oleh Rasulullah SAW. Mafhum. Dan hadis ini khanafitina azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya neraka telah ada dan diciptakan oleh Allah Taala. Telah diciptakan dan telah ada. Hada huwa Allahul musta'an. Hadis ini khanafitina azakumullah juga menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya amal kekufuran itu bertingkat-tingkat. Ada kekufuran, amal kekufuran yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama ini, disebut dengan kufrun akbar, yang mengeluarkan dari Islam. Ada pula amal-amal kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, kufrun asghar. Wa hadha qawlu ahli sunnati wal jamaah.
Tamam, dibagi dua, ada kufrun akbar, ada kufrun asghar. Kufur yang besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, kufrun asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan perlu diingat, kalau ada suatu amalan yang dinyatakan sebagai amal kufur, walaupun kufrun asghar, itu dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar lainnya yang tidak dicap sebagai amal kekufuran. Jadi paham ya? Ada beberapa dosa yang merupakan dosa besar, tetapi tidak dihukumi sebagai kafir. Itu dosa besar. Sementara amal-amal yang dihukumi kafir, walaupun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, itu lebih besar lagi dosanya daripada yang tadi itu. Mafhum? Sehingga untuk kaum wanita yang mengingkari kebaikan sang suami, ini dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Allahul musta'an. Peringatan kepada kaum wanita, dan juga tidak hanya kaum wanita, juga peringatan untuk kaum lelaki, bahwasanya semuanya itu tergantung amalannya masing-masing. Kalau amalannya baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Kalau amalannya jelek, maka dibalas pula dengan kejelekan. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Naktafi lahuna wa yuhfadhu insyaallah, dan dihafalkan hadisnya